Namo Buddhaya anak-anak, salam dan bahagia untuk kita semua. Anak-anak, jumpa kembali dengan saya, Pak Guru Wawan Setiawan, untuk belajar pendidikan agama Buddha. Kali ini kita akan belajar tentang penerapan Dhamma dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, fokus materi kita kali ini adalah 1. Makna Dhamma, 2. Penerapan Dhamma dalam kehidupan sehari-hari, dan 3. Manfaat praktek Dhamma dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, apabila kita membahas tentang Dhamma, maka tidak akan lepas dari yang namanya sejarah. Salah satunya adalah tentang Sidang Agung Sangha atau konsili. Sidang Agung Sangha atau konsili pertama menjadi penting dalam kelestarian Dhamma karena bertujuan untuk menghimpun kembali ajaran-ajaran Buddha. Sidang Agung Sangha atau konsili pertama dilakukan karena perkataan Biku Subada yang senang dengan wafatnya Buddha. Cukup teman-teman, jangan menangis dan bersedih. Kita sekarang sudah bebas dari Mahasamana. Kita dulu tertekan bahwa ini diizinkan dan ini tidak diizinkan. Sekarang kita bisa melakukan apa yang kita inginkan. Apa yang tidak kita inginkan tidak akan kita lakukan. Perkataan Biku Subada ini menjadi perhatian penting bagi Biku Mahakasapa, sehingga beliau mengambil suatu tindakan demi masa depan ajaran Buddha, yaitu dengan mengadakan Sidang Agung Sangha atau konsili, yang mana konsili ini merupakan konsili pertama yang diadakan 3 bulan setelah Buddha parinibbana. Anak-anak, Dhamma bukanlah ciptaan manusia, bukan juga ciptaan Buddha. Ada atau tidak ada Buddha muncul di dunia, Dhamma akan tetap ada. Karena Dhamma merupakan hukum abadi. Oh para biku, apakah para tathagata muncul di dunia atau tidak, Dhamma akan tetap ada. Ini merupakan hukum yang abadi. Anak-anak, Dhamma itu indah pada awalnya, indah pada pertengahannya, dan indah pada akhirnya. Kita sebagai umat Buddha harus menjaga kelestarian Dhamma dengan cara mempraktekkan Dhamma dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, Dhamma haruslah dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Disiplin moral harus ditegakkan. Karena praktik Dhamma dalam kehidupan sehari-hari merupakan wujud dari pelestarian ajaran Buddha atau Dhamma itu sendiri. Bagaimana cara kita mempraktekkan Dhamma dalam kehidupan sehari-hari? Kita bisa melihat dan mencontoh para siswa utama Buddha seperti Biku Mahakasapa yang menjadi teladan dalam praktik Dhamma. Dalam kitab suci Dhammapada, syair 183 berbunyi, Sabapa pasa akaranang kusalasa upasampada sacitang paryodapanang etang budana sasana. Artinya, tidak berbuat jahat, menambah kebajikan, sucikan hati dan pikiran. Inilah ajaran para Buddha. Jadi, sebagai dasar mempraktekkan Dhamma
adalah kita bisa mengacu kepada inti ajaran Buddha. Anak-anak, penerapan praktek Dhamma akan tercermin dalam sikap dan perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, melalui pikiran kita bisa mengisi pikiran dengan cinta kasih, welas asih, dan kasih sayang. Melalui ucapan, kita bisa wujudkan dengan berkata sopan, lemah lembut, dan tidak menyakiti perasaan orang lain. Melalui badan jasmani, dapat kita wujudkan dengan cara menolong orang lain dan juga tidak menyakiti atau membunuh makhluk lain. Dalam salah satu khotbahnya, Buddha menyatakan, Dhamma care sukang seti. Mereka melaksanakan Dhamma. Merekalah yang akan memperoleh kebahagiaan. Dengan demikian, jelaslah bagi kita bahwa sesungguhnya Dhamma adalah untuk dilaksanakan. Anak-anak, inilah uraian singkat tentang penerapan Dhamma dalam kehidupan sehari-hari. Apakah bisa dipahami? Baik, kita lanjutkan ya. Anak-anak, menurut kalian, apa manfaat mempraktikkan Dhamma dalam kehidupan sehari-hari? Mempraktikkan Dhamma dalam kehidupan sehari-hari akan memberikan manfaat bagi kita. Anak-anak, kita dapat mengenal Dhamma saja sudah merupakan berkah bagi kita. Apalagi kita mempraktekkan Dhamma. Dengan praktik dan mempelajari Dhamma, maka kita akan memperoleh pengertian yang benar dalam menjalani kehidupan sebagai seorang manusia. Cara hidup yang sesuai dengan Dhamma akan melahirkan kebahagiaan, kedamaian, ketentraman, dan dapat terbebas dari segala bentuk penderitaan. Dalam kitab suci Dhammapada, syair 169 dijelaskan, Dhammang care sucaritang, naktang ducaritang care, Dhamma cari sukang seti, asming loke paramhicca. Hiduplah sesuai dengan Dhamma, jangan mengikuti cara hidup yang salah. Seseorang yang mengikuti ajaran Dhamma secara benar akan hidup bahagia di dalam kehidupan sekarang maupun di dalam kehidupan yang akan datang. Kemudian di dalam Dhammapada, syair 86 dijelaskan, Ye cakko sama dakate, dame dhamma nuwatino, te jana parame santi, macu deyang sudut tarang. Mereka yang hidup sesuai dengan Dhamma yang telah diterangkan dengan baik akan mencapai pantai seberang, menyeberangi alam kematian yang sangat sukar diseberangi. Anak-anak, inilah manfaat mempraktekkan Dhamma. Dhamma bukan sekedar ajaran yang menjadi hiasan kehidupan, tetapi Dhamma harus dipelajari, dipahami, dipraktekkan, dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, kita telah belajar tentang makna Dhamma, penerapan Dhamma dalam kehidupan sehari-hari, dan manfaat nyata praktek Dhamma dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulannya adalah, Dhamma merupakan hukum kebenaran yang ditemukan oleh Buddha. Ada atau tidak ada Buddha, Dhamma akan tetap ada. Karena Dhamma merupakan hukum abadi. Kita dapat mempraktekkan Dhamma melalui pikiran, ucapan, dan badan jasmani. Manfaat mempraktekkan Dhamma, yaitu menciptakan kebahagiaan, kedamaian, ketentraman, dan dapat terbebas dari segala bentuk penderitaan di dalam kehidupan sekarang maupun di kehidupan yang akan datang.
Bahkan pelaksanaan Dhamma dengan tekun, baik dan benar akan mengkondisikan tercapainya tujuan akhir umat Buddha, yaitu Nibbana. Anak-anak, inilah pelajaran kita pada kali ini. Saya akhiri. Namo Buddhaya, salam dan bahagia.